3, 2, 1, ngampar. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sadayana wargi bos. Mumpung aya Pak Budi ya. Kita berbicara apa adanya. Apa adanya yang sekarang terjadi. Betul Pak Budi. Betul. Jadi pembahasannya masalah apa nih? Biasanya. Mumpung ada pejabat ini. Pejabat bisa capekeun. Pejabat daerah. Pejabat daerah. Alhamdulillah. Iya, meskipun ruang lingkupnya kecil tapi tetap Dipercaya oleh rakyat. dipercaya, itu yang intinya mah. Jadi Soalnya zaman sekarang ini susah pak untuk mencari seorang profil yang dipercaya oleh rakyat. apalagi tidak ada embel-embel imbalannya. Betul sekali. Iya. Ini walaupun ini jabatannya terlihat sangat Istimewa. tetapi Bukan istimewa Pak Bud. ah, Sangat sepele. sangat sepele ibaratnya. Iya, betul. Sangat sepele ibaratnya pak. Tapi dia mempunyai tanggung jawab untuk keluarganya. Ini banget Meskipun ya untuk mengetahui warga-warganya pak ya. lingkungan sekitar lah, Betul. lingkungan sekitar. Gitu. Pada dan RT. Jadi gimana? Suka duka nih. Suka duka apa nih? Suka duka menjadi penjabat. Menjabat jadi RT. Penjabat jadi RT. Sebentar, RT gapleng ya. Lain. Jadi suka dukanya apa banyak? Artinya di bawah hijau ya. Nah, Apapun yang kepentingan warga itu yang diutamakan. tuh. Keluarga mungkin tinggal dikesampingkan. Udah jelas tuh. Udah jelas. Resiko. Ya itu pun harusnya untuk pejabat yang lainnya pun seperti itu. Iya. Mantap. Tapi Setuju. untuk melihat kondisi yang sekarang, Kondisi si COVID itu. nah, kondisi sekarang pejabat seperti RT ini segimana Pak Dadan bisa menghadapi keadaan sekarang ini untuk warganya? Alhamdulillah Pak, jadi saya aman. Jadi Sehat. Ya mungkin ada beberapa lah yang vokal, yang keras, tapi asalkan kita memberikan himbauan atau arahan, ya alhamdulillah lah bisa diredam. Bisa diredam. Nah, Itu gunanya ya. nah, itu guna-gunanya RT sebenarnya. Kewajiban RT itu ya secara pribadi saya sih mungkin harus memberi bimbingan untuk keluarganya untuk lebih baik ya, untuk lebih baik Ya minimal di lingkungan sendiri. lingkungan sendiri. Nah, ini kita yang kadang ngaros upami jantan RT kadang aya lulusan teh, aya lulusan SMA Apa ya? Kualifikasi. Kualifikasinya untuk yang sekarang itu berdasarkan instruksi dari desa itu minimal SMP sederajat. oh satu sederajat. Oh ada sekarang ditetapkan. Harus berijazah. SMP sederajat. Oh gitu. Berarti harus ngelamar ke lurah gitu. Oh, tidak. Menyertai Hanya ijazah. Biodata. Ya. Oh, biodata. Biodata ya, untuk ijazah dilengkapi sama foto, Oh. KTP. Jadi pengurusan itu tuh setelah kita ada pencalonan misalnya. Ya, kalau tahapan-tahapan pencalonan itu ditempuh juga Pak. Jadi pendaftaran, pencalonan itu tetap ditempuh sama Tapi KTP. kalau yang kasusnya misalnya punten ya, yang kayak ditunjuk langsung sama RW meskipun dia SD gitu. Nah, itu untuk sekarang itu tahapan-tahapan pemilihan umum itu dilakukan Pak. Untuk sekarang harus untuk menghadapi pemilu gitu. jadi kita RT itu seperti semacam pemilu lagi Pak. Pemilu kecil? Iya, pemilu kecil. Di tingkat RT RW sama sekarang. Oh gitu. Kalau seandainya ada 2 calon ya tetap pemungutan suara. Oh gitu. Dilakukan Tahapan-tahapannya. gitu. Nah, seandainya ada 2 calon, nah itu tetap warga sekitar, warga di lingkungan
tetap dibentuk dulu kepanitiaan. Iya. Sampai itu tuh langsung dari tahapannya dari RW dulu Ya. langsung masuk ke ranah desa gitu. Ranah desa. Masuknya Nah, kalau misalkan kualifikasinya. ya yang menentukan kan desa untuk kualifikasi itu. Oh, yang menentukan desa. Desa yang menentukan kualifikasi. Nah, nanti dibentuk panitia RT RW-nya, tempat panitiaannya, lalu tahapan pencalonan, pendaftaran, pemungutan suara, sampai pengumuman. Tetap ya, sama kayak kita keluarga Pak. Harus ikutin ya. Harus ikutin untuk sekarang. Jadi tidak ada tunjuk ini kalau nggak ada sekarang. Tapi itu ada undang-undangnya, bukan undang-undang atau Ada peraturan desa. Aturan lah. Perdes. Ya, Ah. perdes. Oh, ada di perdesnya ya. Tahapan-tahapannya harus ditempuh. Nah, Nanti ini Pak Budi juga bisa mencalonkan. insya Allah kalau saya dipercaya sama warga, Amin. saya mah nanggung jadi RT mah, pokoknya saya mau dengan gubernur. Ah. Jadi gubernur gitu saya. Amin. Tapi untuk zaman sekarang mah bisa aja sih Bisa. sebenarnya. Siapapun boleh, Ya. sebetulnya mas siapapun boleh. Ya. Entah itu tingkatannya dari masyarakat bawah, masyarakat yang istilahnya kelas bawah gitu, atau Asal ada pengusung. oh iya juga ya, harus ada mobil ya. Ada mobil. Ada kendaraan. Kendaraan, betul. Kalau tidak ada kendaraan tidak bisa. Tapi Tidak bisanya di mana nih? Ya, di mana tuh? balik lagi kalau misalnya warga untuk memilih warganya khusus warga-warga yang berpendidikan atau yang nggak berpendidikan minimal tahu antara baik dan tidak. Ya, saya pribadi gitu, misalkan kalau untuk mencalonkan lebih tinggi dibandingkan RT RW lurah darurat mah nggak mungkin lah ya, darurat mah sekolah kecuali Oh kalau iya, misalnya karena biasanya penempatan. penempatan. Apalagi di kota, Ya. kalau di desa mungkin Kalau beda. kelurahan ya, Ya. kalau ketua desa sama kita pencalonan. Ya, Perangkat. beda itu kan di kampung. Ya. Saya makan di kota. Oh iya. Beda. Kemudian di kota ya, orang kota ya betul. Makanya pencalonannya langsung ke gubernur. Pencalonan gubernur itu sebenarnya mah kalau misalnya dari warganya mendukung minimal untuk 1.000 orang yang saya tahu 1.000 orang warga mendukung itu bisa masuk kualifikasi masuk ke gubernur. Jalur independen. Oh iya. 1.000 orang. Tapi apa mungkin satu RW ada 1.000 orang? Bisa. Jangankan untuk misalnya satu RW, kalau misalnya orang itu bernama baik itu punya nama baik lah. Mungkin dia lebih kenal dari beberapa RW atau beberapa kelurahan. Mungkin dia bisa kenal, dia bisa nyoblos, bisa mengikuti Pencalonan. Asal Bukan kalau dari bahasa sekolah menurut prestasi nah, bisa jalur prestasi. jalur prestasi Bisa. Saya dukung Pak Budi lah. minimal 1.000 orang gitu teh. Karena kalau yang saya tahu kayak ormas juga untuk mendaftarkan jadi ormas kita mesti punya anggota 1.000 Untuk diakui. jadi ormas kita harus punya 1.000. Legalitasnya itu Legalitas. harus tahapannya ke sana. Tahapannya ke sana. Semua ormas itu kalau misalnya saya sih kenal misalnya saya kenal dengan kepala ormas. Kepala ormasnya aja tinggal saya tanya, Pak, kalau hubungi saya mau nyalonkan gubernur. Nah, itu udah saya udah dapat 1.000 suara dari si ormas tersebut. Tapi ada kemungkinan nggak? Poek Poinnya kenapa gitu? Walaupun harus pakai duit kalau zaman sekarang, Pak. Harus Jangan. pakai duit kalau sekarang. Makanya gitu. Jadi pakai di Suara apa? Padahal suara kalau cuma ya Suara A gitu ya. Suara B gitu. Itu suara A dan B aja gitu. Aduh, itu pernah kejadian saya punya saudara mencalonkan jadi wali kota dulu ya Pak di Bandung. Dia hampir mengeluarkan hampir 500 juta dan gagal.
agak Tapi mungkin Pak Bud yang dimaksud dengan harus ada dana segitu mungkin Ya. kita sebut dana ya, Ya. biaya harus ada biaya segitu yang mungkin buat operasional itu kali. operasional buat biaya promosi, Karena kan iklan Kampanye, kampanye. Karena kan nggak sekarang mah nggak gratis, Ah. bikin banner aja kan harus bayar, mungkin ke arah sana mungkin ya. Jadi gubernur mencalonkan Kayaknya mah itu mah minggu yang tertunda. Yang tertunda. Kenapa itu jadi bisa tertunda gitu Bang? Karena saya di dalam keluarga saya juga kadang saya untuk memimpin masih masih banyak yang belok Pak. Aduh, saya juga di rumah teh ya. di rumah teh Karena kadang aku buat belok Pak Budi. biasa banyak godaan dari partai lain gitu, dari partai Kirain lain karena jalan ke sini belok, jalan ke sini belok. Nah, Di biasa. tiap tikungan ada gitu. biasa. Ini ada partai lain, aduh agak menawan, ada belok, Agak baheno. ada belok itu. Padahal kan gini, untuk ngobrol-ngobrol masalah RT kita paling ngobrol biasa kadang. Ngobrol apa? Repot. Kita ngobrol ngopi, Ngopi. ngobrol masalah iman. Ngobrol masalah iman. Iman itu nomor satu penting. Orang mana sih mantik Pak Budi? Aduh, kalau iman mah ada di hati. Ada di hati itu. Nggak bisa ditebak-tebak nih. Iman maya betul pada tanya. Betul Pak Budi. Ini, padahal saya mau tanya nih, kalau untuk masalah di zaman sekarang ini kan sekarang zamannya corona ini, saya dengar di pengadilan agama sekarang Perceraian. bukan masalah Perkawinan. pernikahan, justru Oh, pernikahan itu sekarang untuk mempersulit pernikahan. Kenapa? Karena takut hamil setelah pernikahan hamil karena Corona. lebih terjangkit riskan terjangkit penyakit itu. Kemarin saya udah ngobrol-ngobrol dengan Lebet juga, justru Lebet menyarankan nikah siri dulu. Gitu Pak, kemarin saya ngobrol dengan dari Lebet. Kalau gimana? itu anjuran nikah siri menurut Pak Budi apa menurut Lebet ini? Kemarin ngobrol mah nikah siri kata Pak Lebet, selama misalnya ini corona belum beres katanya. Jadi takutnya kalau Pak Lebet kemarin ambil dari pemerintahan, takutnya setelah menikah dia langsung positif hamil, takutnya Positif corona. karena riskan, terlalu riskan katanya bayi yang ada di dalam kandungan, terus biaya untuk sekarang ke rumah sakit atau berobat untuk orang hamil mahal. Itu gimana Pak Dadan? Saya dukung Pak Budi aja lah. Pak Budi dukung nikah siri, saya dukung nikah siri. Aduh, ini gimana ya? Pertanyaan dibalikin lagi ke saya, saudara-saudara. Pemerintah Ini Pak Budi kayaknya curhat mau nikah siri lagi nih. bukan, saya mah untuk menyikapi pemerintah sih sebenarnya dengan pemerintah untuk melihat dari sisi kebaikan selama pandemi corona, menjaga kelangsungan. Kalau yang saya tahu untuk pernikahan Pak Budi, Ah, pernikahan boleh dilakukan, cuma resepsinya nanti belakangan. Jadi Pak Budi mau nikah siri, mau nikah resmi silakan, tidak Pak Budi. Masalahnya dari KUA-nya sendiri juga kemarin. Kalau mana Pak Budi? Aduh, saya kalau menyebutkan wilayah nggak mungkin untuk disebutkan. Karena kalau misalnya kemarin juga KUA untuk pendaftaran Pernikahan ditutup. jadi agak kalau bisa mah jangan dulu lah katanya. Kalau bisa lah Setelah corona. beres ini nanti ini pandemi ini gitu. Kalau sekarang daripada menghindari perbuatannya Nah, lain. makanya kemarin tawarin daripada itu katanya nikah siri dulu. Oh, nikah siri dulu aja. Mending nikah resmi atau Pak Budi? Iya, sebenarnya mah. Cuma kan di sisi tanggung jawab dari KUA juga mungkin ditekan dari pemerintah. Dia punya target. Mungkin sebulan ini harus menikahkan 100 orang. Bagusnya nikah resmi, bagusnya resepsinya nanti belakangan. Ya, yang terjadi sekarang kan dilarang berkerumun.
social distancing. Pertanyaan lagi nanti muncul Pak Budi. Nanti pengantinnya sudah menikah itu gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana kalau dah? Saya jadi kurang. Pengantin sudah menikah tidak boleh berduaan. Nah. Bagusnya bertiga aja. Oh, itu mah social distancingnya beda. Oh, beda. Itu mah bebas mau social distancing mau gaya apa juga kalau udah menikah mah. Ya berarti harus resmi Pak Budi. Emang kalau nikah siri tidak boleh gitu. Boleh silahkan. Ah. Nggak ikut Pak Budi aja. Perbedaannya nikah siri gitu ya. Jadi tidak diakui di negara tapi diakui secara agama. Ya. Emang kalau saya pribadi sih pemerintah jangan mempersulit, apalagi menikah itu kan ibadah. Betul. Jangan mempersulit untuk seseorang muslim Melakukan ibadah. melakukan ibadah. Karena pernikahan itu teh Ibadah. yang paling lama, ibadah seumur hidup kan. Yang pahalanya mengalir setiap saat. Itu ibadah. Sholat mah ada waktunya, sholat ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia cuma 5 waktu. Tapi kalau pernikahan Tiap hari. itu Tiap bukan waktu. tiap waktu gitu, tiap waktu. Terus Pak Budi. Pernikahan itu ya ibadah seumur hidup. Kalau yang saya tahu. Sekarang Pak Budi mau ibadah lagi. Insya Allah, kalau saya sih pengennya rencana ya aja orang kan dulu 4, sekarang saya makan nanggung. Berarti banyak ibadah. Insya Allah. Kalau 4, satu aja banyak yang mendoakan, ini 4 Betul. orang Nah, di zaman Rasul pernah tidak kejadian. tingkat tinggi ini mah Pak, bukan keren-keren Pak. Emang benar, ini mah benar. Di zaman Rasul juga pernah kejadian. Ya Rasul. Tapi mungkin pembicaraan Pak Budi itu sesuai jalur, Betul. sesuai apa yang disebutkan adilnya itu. Ya. Mungkin. Jadi di zaman Rasul itu ada kejadiannya seperti ini. Dia berkeluarga tapi miskin. Dia tidak punya apa-apa. Terus dia sampai Rasul itu sampai dia bertanya ke Rasul, ya Rasul, saya setelah berkeluarga kenapa miskin? Kenapa saya miskin? Kata Rasul, menikah lagi. Dia mencari lagi. Setelah menikah kedua kali, ya Rasul, saya ketemu lagi. Tetap miskin Pak. Sampai keempatnya, dia akhirnya ketemu dengan Rasul, bukan untuk bertanya dia miskin lagi. Ya Rasul, alhamdulillah di istri keempat saya telah mendapatkan untuk bisa membahagiakan ketiga istrinya. Dia mendapatkan orang kaya Pak. Ibaratnya bukan orang kaya ya dari Rezekinya berlimpah. betul, rezekinya berlimpah. Dan dia dari satu orang yang terakhir itu dari depan dia bisa membiayai istri yang ketiga. Itu juga dengan kerinduan istri yang keempat. Nah, itu makanya kalau misalnya di zaman sekarang ada menikah lagi istri dua dicemoohkan, sebenarnya jangan Pak. Jangan dicemoohkan. Saya mah justru salut. Salutnya kenapa Pak Budi? Salut saya, dia bisa mengatur dua keluarga, dua kepala yang berbeda. Tapi masalah adilnya gimana? Nah, masalah adil balik lagi ke pribadinya masing-masing, ke istrinya, tanya. Jangan adil itu nih istri pertama nih dikasih 100.000, istri kedua dikasih 200.000. Menurut pribadi mungkin saudara-saudara tidak adil. Tapi ditanya lagi, istri yang pertama, kenapa? Ini istri pertama dikasih 100.000, istri kedua dikasih 200.000 karena istri yang kedua misalkan dia mempunyai bebannya ini. Berarti Adil tidak adil nggak? dong. Adil gak bisa ditentukan oleh pribadi. Tanya dulu kepada istrinya, adil enggak? Kalau misalnya menurut istri, ya udah apa adil. Adil gitu baiknya. Seperti itu. Adil menurut versi Pak Budi Pak. Itu adilnya emang benar seperti itu gitu Iya, rasanya. betul menurut versi Pak Budi. Adil. Iya, kita meluruskan aja. Bensin gimana Pak Budi? Ada komen sih. Adil. Tadi mana? Ini banyak ilmu dari Pak Budi nih Pak. Oh iya. Pasti. Ya emang saya tuh Bang Ben sih kan. Bang Ben. Biasa. Jadi terlalu fokus dengan masalah pernikahan itu. Luar biasa. Tapi man, menurut kau nih gimana nih? Sebenarnya Pak, kalau saya punya pengalaman pribadi, Nah, sebenarnya dia lebih mumpuni oh gitu? untuk Waduh. permasalahan ini Pak. Jadi bukan untuk masalah hal-hal yang mengurusi masyarakat aja. Betul. Untuk
kepribadian Sebenarnya dia mumpuni, cuman dia orangnya low profile. Orang low profile tidak mau. dia mau menggembar-gemborkan. Oh, hebat juga ya. Sebenarnya Berarti ya banyak yang harus digali. belajar. Kalau saya sebetulnya Hmm. belajarnya dari beliau, Pak. Beliau yang mengajarkan, saya menjalankan. Benar. Kalau beliau tidak berani menjalankan. Memang harus kayak gitu ya. Memang harus kayak gitu. Jadi tidak ada Dicoba, keberanian, dicoba. Pak. Utamanya ada keberanian. Ah. Kalau tidak berani nggak semuanya. Cuma berarti kalau Pak Budi itu sebatas wacana. Sebenarnya memang dari cita-cita mah sih sebenarnya cuma ada saya karena Makanya dari Emang itu dianjurkan, cita-cita dari saya juga sama. tinggi, makanya belajar dari Pak Budi. emang di Islam juga dianjurkan untuk melakukan poligami gitu. Poligami lah gitu untuk lebih dari satu sudah istri. terang-terangan ini poligami. Betul. Di Islam tuh harus diajarkan karena disunahkan. Saya Dan tidak ikut-ikutan. Bukan tidak ikut-ikutan, mau mungkin ya. Tapi tidak ikut-ikutan masalah itu karena belum keilmuan gitu saya. bukan keilmuan sebenarnya Bapak tahu. Sebenarnya Bapak melaksanakan. Cuma disebut Cuma sembunyi-sembunyi kayak Bukan sembunyi-sembunyi Pak Budi. tidak mau ketahuan sama orang. Bukan. Semuanya juga kan harus keilmuan kan. Kayak Pak Budi udah keilmuan berarti udah mentok, tinggal melaksanakannya aja. Kalau Ilmunya saya sudah kan- tinggi. Iya, kalau Kenapa saya saya berguru sama Pak Budi karena saya anggap ilmunya udah tinggi. betul, bisa jadi. Kalau ilmu Pak Budi masih cemen, saya nggak akan berguru sama Pak Budi. Iya, Gitu. betul. Makanya saya apa-apa Pak Budi. Wah. gimana? Pak Budi ini gimana? Iya, beneran sih sebenarnya. Kalau di Tapi kita juga kalau di belakang nggak tahu. alhamdulillah sih sekarang mah cuma satu. Sekarang Satu. sekarang cuman Satu. yang dulu mah nggak tahu ya Pak Budi. Oh, cuma dulu mah Masa lalu. masa lalu. Jangan Kita dikit. ke depan ya. Kita berceritanya untuk masa depan, untuk anak cucu kita, untuk bangsa Indonesia ini. Wes, kembali lagi ke bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini mau dibawa kemana gitu? Nah, bangsa Indonesia Nah, sekarang di ini balik bangsa Indonesia itu Aduh. udah kita cut dulu lah. Masalahnya memorinya udah penuh.